Di TV kan ada teksnya tuh ya. Iya. Peggy Setiawan. Nah, tulisannya itu mantan tersangka toh. Kenapa televisi nasional tuh nggak berani ngasih titelnya itu Peggy Setiawan korban salah tangkap. Aib yang ini beredar kan kemarin di Cikarang tuh ya. Nah, kan gue orang Cikarang nih ya. Iya. Nah, gue tuh satu kampung sama si Aib ini. Lu tahu tinggalnya di mana, rumahnya di mana, Iya, kesaksian palsu gitu kan. ya. Mungkin Allah punya cara sendiri nih buat ngangkat derajat seseorang. Puncaknya kemarin di podcastnya Close the Door, si pengacaranya itu ngomong bahwa peradilan waktu itu tuh banyak makin kesini makin kesono lah atas nama kemanusiaan tuh. Balik ke apesannya dia lagi-lagi ada hikmahnya. Kita belajar dari kisah Peggy Setiawan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story. Kali ini dalam program Kongko Apa Bae. Terus cerita kali ini Apa Bae soal kasus yang viral banget tentang kasus Vina Cirebon 2016 ya. Betul, 2016. Cuman kan gua nggak mau masuk ke dari awal kronologinya. Gua rasa udah banyak yang tahu semua lah. Netizen kan udah banyak yang ngikutin, sampai gua ngikutinnya aja pusing banget. Iya, kayak benang kusut dibanjirin beritanya, pokoknya Peggy aja kasusnya. Maksud gua nongol karakter-karakter yang terlibat gitu kan, makin banyak, makin kesini, makin kesono lah. Nah, sampai kan nongolin nama Peggy Setiawan alias Peron yang diduga tersangka, sampai dia udah ditahan nih kemarin di bulan Mei ya kalau nggak salah ya. Pokoknya selama 49 hari dia ditahan dan akhirnya dia dibebasin tuh. Yang terduga pelaku otak utamanya, cuman udah disangkal, pra peradilannya dia menang, didampingin kuasa hukum banyak lah pokoknya yang dukung Peggy Setiawan ini nih. Kan penangkapannya si Peggy juga waktu penggerebekan pertama ditangkap kan jadi kontroversi kan. Balik lagi nih flashback awal-awal dia press release tuh, yang pertama dia ditangkap kan dia udah ngutarain gestur-gestur dia kalau dia nggak bersalah, apa mau dibungkam kan tuh sama salah satu yang dampingin tuh pas jumpa pers itu ya. Dari situ sih gua awal impresi gua pertama nih, kesan pertama ngeliat dia, kayaknya emang bener apa nih, kayaknya belum tentu dah. Melihat dari sorot matanya gitu kan, cara dia mau ngutarain. Tapi kesan pertama gua sih ngelihat konferensi persnya dia tuh Peggy awal-awal nih, gua salutnya tuh ya dia tuh ikhlas gitu tuh. Gitu kan gak semua orang tuh bisa, gimana ya, lu dibebanin satu masalah, satu perkara yang gak lu lakuin. Artinya sejauh ini kan kesimpulannya kayak gitu ya. Nah, gestur-gesturnya nih kayak nunjukin emang nih bener-bener kayaknya nggak bersalah deh. Feeling hati kecil gua nih. Kalau lu gimana ngeliatnya? Sama? Ya sama sih, menurut saya juga dia kayaknya nggak salah. Kan dari sidang kemarin pra peradilan kan juga kelihatan kan bukti-buktinya pun nggak ada gitu loh. Bukti yang buat alat itu nggak ada, cuma apaan? Foto sama kakak terus ijazah katanya kan. Ya, nyari barang buktinya tuh nggak tepat gitu loh. Masa ya ijazah, kakak terus surat motor buat jadi barang bukti. Nah, itu kan kayaknya nggak tepat gitu ya, mau nggak mau dong. Namanya jadi kambing hitam sama orang-orang yang emang yang bersalah itu, bersangkutan itu gitu loh. Orang nggak ada. Jadi kita mau nyewa pengacara pun harus keluar duit kan. Dan untungnya ada pengacara yang baik hati, siapa namanya, Pak Tony ya. Pak Tony ya kan, dia bela pisah-pisah beserta pengacara yang lain. Alhamdulillahnya banyak yang dukung. Karena tadi dari awal penyidikannya kan udah kayaknya penangkapannya aja udah janggal gitu. Karena yang tadi lu bilang tadi buktinya kurang kuat, dan yang sejauh gua baca nih buktinya itu nongol setelah penangkapan tuh. Iya, makanya kan jadi jadi ditangkap dulu baru buktinya dikumpulin. Kalau nggak salah dari ijazah itu kan yang dibilang kayak ijazah terus surat motor. Itu kan udah diambil dari tahun 2016 setelah kejadian beberapa hari, seminggu kalau nggak salah ya. Polisi datang ke rumahnya Peggy terus ngambil motor juga kan, katanya motor 2 punya Peggy yang semes sama punya Jupiter punya pamannya tuh siapa itu ya. Iya, kan ngambil 2 dan sampai sekarang pun nggak dikembalikan tuh motor gitu. Nah, cuman gua nggak mau terlalu mendalamin kasusnya dia, yang udahlah udah. Kan ini udah jauh banget nih perjalanannya. Dari awal penangkapan yang kontroversial, kejanggalan-kejanggalan penangkapan, sampai kan tadinya ada 11 orang berkurang, sekarang ada 8 plus si Saka Tatal kan udah bebas tuh. Jadi ada 7 yang divonis
yang masih ditahan nih. Kabarnya kan sampai seumur hidup ya. Iya, benar. Nah, kan itu juga belum tentu nih mereka jadi pelakunya kan. Iya. Cuman tadi gua nggak mau ngebahas panjang lebar kronologi kasusnya nih, karena kita juga kan cuman ini mah sudut pandang kita tongkrongan apa? Orang-orang lah. Obrolan tongkrongan aja. Kita sudut pandangnya Peggy Setiawan, kasus yang apa ya, bisa dibilang aneh bin ajaib lah ya. Aneh bin ajaib, bikin orang mumet, banyak dramanya, kita mau ngikutin tapi ruwet, kagak diikutin sayang ya kan, akhirnya nongol mulu tuh di medsos. Kadang juga gua ngerasa penasaran, cuma kalau dipikir-pikir ruwet banget kasusnya gitu, jadi pusing kalau kagak diikutin kita penasaran ya. Terus ngikutin bikin pusing. Nah, sampai-sampai kan bebas nih kemarin. Nah, gua mah mau fokus aja nih obrolan kita, fokus tentang kebebasannya Peggy Setiawan sampai akhirnya bebas. Dan sekali lagi nih gua salut nih masih Peggy, pas ditanya nih sama wartawan ya, Mas Peggy gitu kan ceritanya, nggak ada mau ini balik nih apa soal dia tuntutan kan balik gitu ya, tuntutan balik lah, karena kan dia bisa dibilang kan korban salah tangkap. Mau ada tuntutan enggak? Nah, si Peggy-nya tuh ngomong ke wartawan, enggak, saya enggak, ini saya ikhlas, kan polisi mah ngerjain tugasnya. Dia berarti ikhlas gitu, nerima. Iya, gitu dia nerima tuh tentang walaupun salah tangkap, tentang gitu. Ya bisa dibilang salah prosedur atau salah tangkap lah kesimpulan sejauh ini. Tuh gue salut lagi tuh, lagi-lagi gue dibikin salut sama si Peggy nih. Nah, terus dia malah ngutarain pingin nuntut Aep sama siapalah, Sudirman Oh, siapa jadi Aep yang jadi saksi itu kan usut punya usut, si Aep ini kan belakangan yang bisa dibilang yang ngejerat si Peggy sampai ditahan. Awal mulanya kan akarnya tuh dari kesaksian si Aep ini nih. Tapi ngomong-ngomong katanya sekarang nih beritanya Aep ngilang. Aep ngilang. Nah, kebeneran nih toh, beneran Aep ini nih, Aep yang ini beredar kan kemarin di Cikarang tuh ya. Nah, kan gue orang Cikarang nih ya. Nah, gue tuh satu kampung sama si Aep ini. Berarti lu tahu dong Aep kayak gimana. Nah, sekarang kalau di media sosial kan dia pakai masker terus tuh. Nah, jadi muka asli itu kayak gimana? Gue penasaran juga sih. Sama Bisa yang namanya Aep itu. Betul, bisa dibilang kan gue satu kampung. Gue juga nggak begitu kenal karena bukan tongkrongan gue. Cuman teman gue tahu nih anaknya siapa, dia tinggal di mana di Cikarang itu kan. Oh, berarti temen lu tahu tinggalnya di mana, rumahnya di mana? Iya, bisa beneran gitu. Gue satu kampung lah bisa dibilang. Kalau Aep itu nama asli atau nama samaran? Nama asli Aep, dia emang panggilannya di rumah Aep. Nama ininya aslinya juga Aep. Kirain gua itu nama samaran gitu atau nama panggilan gitu loh. Tadinya karena gua satu kampung, sempet nih tuh gua kepikiran gua pengen ngonten nih sama Aep karena temen gua tadi si Ade lah, gue bilang si Ade nih, temen gue si Ade nih. Nah, Ade ini kenal sama si Aep kan, dia nih yang kenal nih. Nah, gua kan nggak kenal nih. Tadinya gue pengen di mediasi nih sama si Ade, teman gua. Gua sih yang minta, kepikiran gitu, Dek, bolehlah kapan-kapan temuin gua sama Aepin konten gitu kan. Dipikir-pikir kok kesaksiannya waktu awal dia nongol nih rada-rada janggal juga. Gua mikir ulang nih, ntar takut gua keseret-seret apa gimana ya kan. Kan kagak lucu juga karena emang ini kepastiannya kan dinamikanya tuh masih berjalan, masih belum gamblang banget lah. Belum jelas. Akhirnya gue urungin nih niat gue mau ngonten sama Aep itu. Ya kebeneran aja satu kampung, satu desa gitu. Nah, balik lagi ke Peggy. Tadinya Peggy udah ngiklasin dia ditangkep, dia nggak punya masalah sama polisi karena dia ikhlas polisi itu ngejalanin tugasnya. Malah yang jadi targetnya si Peggy Setiawan ini yang udah bebas, pingin banget nuntut si Aep karena kok tega sih ngasih kesaksian palsu gitu kan, udah ngerugiin dia. Justru Peggy ini condongnya ke arah si Aep. Iya, karena yang memberatkan kemarin. Memberatkan sampai dia dijeblosin tuh. Nah, kurang lebih kayak gitu dah ceritanya. Apa sih garis besarnya si Peggy Setiawan sampai kebebasannya kan. Nah, gue mau nyorotin lagi toh, Peggy Setiawan kan jadi mungkin berkah ya, mungkin Allah punya cara sendiri nih buat ngangkat derajat seseorang. Karena Peggy Setiawan ini udah ikhlas, redo, nanggung beban, nanggung penderitaan yang sejauh ini kesimpulannya kan dia nggak ngelakuin tuh sama sekali. Karena orang mana toh yang lu mungkin mampu, kalau ya gua kan? juga nggak bakalan Nah, mampu. coba lu bayangin. Tegar dia mungkin. Ini dia kan sampai sempet tuh, saya berani mati, ikhlas apa gimana sempat Dia wasiat sempet juga.
pas jumpa pers itu kan sampai Iya. kapan mau mati mau mati Ya. syahid gitu kan. Nggak berani mati syahid, Iya. pertanggungjawabkan apa yang dia nggak perbuat gitu kan. Sampai akhirnya datang dukungan netizen, banyak pengacara, akhirnya bebas. Nah yang gue menjadi sorotin, setelah kebebasannya dia, sempet nih gue lihat di salah satu TV dia tuh jadi kayak seolah jadi kayak pembawa acara gitu. Nah, Peggy Setiawan ini sih gue lihat-lihat setelah dia bebas tuh kan sempat diundang salah satu TV tuh. Banyak Iya kan, banyak banget nih iya. pokoknya ke podcast, ke Iya. TV-TV. Dia Safari Podcast, Safari TV. Nah, gue lihat di salah satu stasiun TV tuh dia jadi kayak pembawa acara ala-ala gitu kan. Iya. Buka opening, dia jadi pembawa acara. Nah, yang gue sorotin tuh si Peggy Setiawan ini kemampuan berbicaranya tuh bagus banget tuh. Iya, public Bahasanya speaking. public speakingnya tuh bagus walaupun agak temponya cepet, cuman ya, dia iya. tuh lancar gitu. Nah, gue tuh salut juga tuh di kemampuan dia berbicara. Iya. Cuman sejauh ini yang gue lihat nih safarinya dia ke podcast itu kan didampingin mulu nih sama sama pengacara pengacaranya dia pengacara Tony, ya? Tony, kalau enggak sama yang ibu-ibu tuh gue sempet lihat Oh iya, tahu. di Siapa tahu YouTube. namanya Gue lupa. sempet lah ngelihat podcastnya dia tuh di beberapa podcast sampai puncaknya kemarin gue baru ngeliat di podcastnya Close the Door, Deddy Corbuzier. Oh, dia masuk ke Deddy Iya, Corbuzier. udah nonton belum? Belum sih, cuma lihat cuplikannya doang. Ada cuplikan ya? Iya. Salut banget bener-bener sama pengacara yang buat dukung Iya. Peggy Setiawan. Nah, si pengacaranya itu ngomong di podcastnya Deddy Corbuzier kan, bahwa peradilan waktu itu tuh sidang-sidang kemarin yang ngejatuhin beberapa tersangka 8 lebih dan si termasuk Peggy Setiawan tuh ternyata diskenariokan tuh. Artinya diskenariokan kan ya berarti ya begitulah pokoknya. Ada ya bisa dibilang apa ya? Nah ya namanya skenario kan berarti kan Ada yang buat lah ini. ya entah untuk mencapai kepentingan apa Iya. gitu kan. Ya kita nggak mau ke arah sananya ya. Ya, cuman yang ya penting kurang kita bahas lebihnya Peggy aja dah. kurang lebihnya Kita kayak udah gitu. seneng lihat dia udah bebas kita kan kita sekarang. kita nyambut seneng juga ya, dan dari pengakuan si pengacaranya Pak Tony itu juga banyak yang ngasih selamat juga tuh buat kemenangannya atau kebebasannya si Peggy. Iya. Bahkan dari polisi-polisinya juga banyak. Bahkan kakak kandungnya si Vina juga tuh ngasih selamat juga atas kemenangan dan kebebasan Peggy lewat WhatsApp. Ya, yang orang- gua tonton di Dedi tuh. Orang nggak bersalah ya harus Iya, ya kita ikut seneng juga lah ya. Ikut seneng lah buat Peggy. Terus auranya jadi kelihatan ganteng gitu ya, Taya. Ya iyalah, sekarang man udah bebas ya kan, udah bisa ngerawat diri lah. Kalau kemarin Ngerawat kan diri. masih di penjara, Iya, masih banyak tekanan, pikiran, banyak tekanan, pikiran. ya kan. Dan ada lagi nih yang gua sempat lihat yang tadi dia sempat jadi pembawa acara tuh ala-ala di opening ya kan. Iya. Yang masih gua sayangin tuh kok TV nasional itu nggak berani, di bawahnya kan tuh biasanya di TV kan ada teksnya tuh ya. Iya. Peggy Setiawan. Nah, tulisannya itu mantan tersangka toh. Ini gue lucu lagi nih. Kenapa televisi nasional tuh nggak berani ngasih titelnya itu Peggy Setiawan korban salah tangkap? Harusnya kan Iya. gitu ya. Menurut lu Iyalah. gimana tuh? Ya iya, bener. Pikiran gue ini mah kan pendapat ya. Iya. Kita kan bebas nih berpendapat. Ya pendapat gue sih harusnya mah titelnya itu Peggy Setiawan korban salah tangkap, bukannya mantan tersangka. Kalau mantan tersangka artinya dia Bener tersangka dong. nah ikut terlibat jadi mantan terus bebas. Ya itu aja sih gue nyorotin tuh beberapa perjalanan dia nih setelah bebas datang ke televisi sama ke acara podcast. Iya. Gimana menurut lu penampilan dia setelah bebas? Ya saya sih ikut seneng aja kalau dia udah bebas, karena kan memang dia nggak bersalah. Ya, tadi tuh ditanya ke podcast sana sini juga bingung dia tuh jawabannya. Saya juga bingung, kenal juga kagak. Iya, aneh ya. Cuman modal berdasarkan nama sama Peggy Setiawan Iya. mengerucutnya ke Peggy ini. Padahal kan banyak yang namanya Banyak Peggy Setiawan namanya kan, Peggy, banyak ya. yang daerah deket situ Iya. juga kan Cirebon banyak Iya. namanya yang namanya Peggy Peggy. Perong, Peggy apa, Iya. Peggy, pokoknya banyak dah. Nah, kenapa dia yang ya cuman ya apesnya dia lah, cuman Ya, benar. dibalik ke apesannya dia lagi-lagi ada hikmahnya. Ya mungkin itu Allah mau ngangkat derajatnya kan dengan cara yang gak terduga. Iya, Ya itulah kita belajar dari kisah Peggy Setiawan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini kita ada di era di mana media sosial, era di mana banjir informasi, maka kasus yang udah lama tenggelam viral lagi bisa keusut nih toh Iya, benar. dengan dukungan netizen. Iya.
bayangin betapa banyak kasus serupa yang kita nggak ketahuin, yang nggak banyak dukungan, mungkin yang serupa-serupa kan kita nggak pernah tahu kita ya nggak tahu. bagaimana nasibnya. Ya kurang lebih gitu aja sih, menjadi pembelajaran juga buat kita. Mudah-mudahan harapan gua ke depan kinerja kepolisian setelah rangkaian kasus yang rumit, bikin penasaran sampai akhirnya banyak drama, akhirnya dibebaskan. Mudah-mudahan kinerja kepolisian ke depannya itu jadi lebih baik. Masih banyak juga tadi pengacara-pengacara yang berkompeten, yang baik hati lah, ngebantu dengan biayanya sendiri. Itu Pak Tony itu modal sendiri kan? Modal sendiri, emang dia dapat duit kagak kok. Iya, emang nggak dibayar. Ikhlasannya dia aja bantu Ikhlasan orang. dia bantu orang Karena memang dia kan nggak salah dengan keyakinan si ini berdasarkan bukti-bukti banyak kan, ya memang kayaknya emang nggak bersalah kan. Iya. Obrolan kita nggak detail banget ngebahas kronologinya Peggy, cuman ya tadi lah menyambut baik ya toh ya. Iya, senang Kurang aja lebih. kita, senang Peggy udah bebas kan. Iya seneng. Senengnya kayak apa tuh? Ya. Pokoknya senang dah udah. Pokoknya senang Iya, sesama. gua rasa bersyukur lah. Iya, dia artinya udah kan bisa dibebasin. ini atas nama kemanusiaan toh, Iya, atas nama kemanusiaan, atas nama keadilan, kita ikut seneng. Ya, gua tadi balik lagi dah. Harapan gua kinerjanya polisi bisa diperbaikin lagi ke depannya dan nggak ada kasus-kasus serupa kayak Peggy sekarang nih. Iya. Salut banget lah dengan ketabahan hati Peggy Setiawan. Nah, kurang lebih kayak gitu aja dah. Berhubung rokok juga kopi udah habis, obrolan kita di Kongko Apa Bae kali ini kita akhirin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam obrolan ini yang banyak kita luput omongin atau kronologi yang kurang lengkap yang saya bawain. Kita bakalan balik lagi di video-video selanjutnya. Untuk sebuah apresiasi pada channel saya Prasanggi Story, kalian boleh like, subscribe, komen juga share-nya. Singkat cerita, saya Prasanggi pamit undur diri, juga Carwanto pamit undur diri. Salam tuang rasa, tuang cerita.